Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang kami muliakan, kita kembali mempelajari kitab Thalathatul Usul. Kajian kali ini saya beri judul dengan apa kita mengenal Rabb, halaman 12. Penulis rahimahullah berkata, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Kemudian jika Anda ditanya, dengan apa Anda mengenal Rabbmu? Maka jawablah, dengan tanda-tandanya, juga dengan makhluk-makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Demikian pula matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 lapis, bumi yang 7 pula, serta siapa saja yang ada padanya dan apa saja yang ada di antara keduanya. Saudara sekalian, sebagaimana sering kami sampaikan, bahwa makna kata Rabb pada asalnya adalah yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta. Selanjutnya, pada kalimat di atas penulis menyampaikan tentang dengan apa kita mengenal Rabb. Jawabnya tentu dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, juga dengan makhluk atau ciptaannya. Pada kalimat di atas, penulis membedakan antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan makhluknya. Padahal setiap makhluk Allah adalah tanda kekuasaannya. Lalu kenapa penulis membedakannya? Jawab, itu adalah di antara kalimat yang sangat teliti dari penulis. Beliau membedakan antara ayat atau tanda-tanda kekuasaan dengan makhluk. Hal itu karena yang dimaksud dengan ayat adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berubah-ubah sehingga terasa lebih jelas bagi seorang hamba. Karena manusia biasanya lebih merasakan perkara yang berubah-ubah, berbeda dengan sesuatu yang tetap, kurang dirasakan di dalam hati mereka sebagai suatu kebesaran. Kemudian sebagai tambahan faidah, sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu oleh para ulama dibagi menjadi 2. Yang pertama ayat kauniyah, yaitu tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Dan yang kedua ayat makru'ah, tanda kekuasaan Allah yang dibaca, yaitu Al-Quran. Hanya saja tentunya Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf ayat 37 Allah berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan.
Yang dimaksud dengan inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar terdapat peringatan yang juga merupakan tanda akan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya dalam diri kita itu terdapat ayat atau tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya penulis berkata, "Wadalilu qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kalian hendak sembah. Wa qawluhu ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Demikian pula Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia istiwa di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam." Surah Al-A'raf ayat 54. Jadi pada ayat yang pertama saya bacakan, yaitu surah Fussilat ayat 37, Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Ini yang menjadi syahid atau yang menjadi dalil. Firman Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Kemudian dari surah yang kedua, yaitu surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, "Inna rabbakumullah." Sesungguhnya Rabb kalian, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi 6 ayyam, hanya dalam 6 masa. Jadi khalaqa as-samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Bahkan poin ini adalah yang juga diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah dahulu kala. Para sahabat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.